Pemirsa, demikian tadi informasi seputar kegiatan warga selama PSBB transisi. Dan pemirsa, Pantai Taman Impian Jaya Ancol sore ini mulai ramai pengunjung. Masyarakat menikmati pantai hingga bersepeda di sepanjang pesisir. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan pengunjung Pantai Impian Jaya Ancol. Sebagian besar pengunjung hanya berolahraga seperti bermain bola dan bersepeda di sepanjang pesisir pantai. Namun para pengunjung pantai di utara Jakarta ini masih ada yang mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah pengunjung masih ada yang berkerumun. Diketahui Pantai Impian Jaya Ancol ini kembali dibuka pada pertengahan Juni lalu, namun dengan pembatasan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Ancol, kami sudah terhubung dengan Revika Sibarani. Revika, apakah para pengunjung di Pantai Ancol ini sudah menerapkan protokol kesehatan? Stefani, Fandi, dan pemirsa, 3 pekan Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk umum. Pantauan kami di hari weekend secara khusus Sabtu sore ini kami melihat secara khusus di Beach Pool Ancol ini sudah mulai diramaikan oleh masyarakat yang berkunjung. Dan kami juga sudah melihat sebagian besar memang sudah menerapkan protokol kesehatan, Stefani, seperti sudah menggunakan masker. Kemudian kami juga melihat namun masih ada masyarakat yang ternyata masih berkerumun begitu, tidak menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Namun kami juga bisa menginformasikan di sore hari ini cukup ramai masyarakat yang mengunjungi beach pool. Kami melihat aktivitas yang terlihat sore hari ini ada masyarakat yang tadi berjogging begitu di sepanjang pesisir pantai. Kemudian juga seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini juga banyak ternyata masyarakat yang mengabadikan momen terbenamnya matahari sambil bersuah foto begitu. Dan selain itu kami juga tadi melihat di sepanjang pesisir pantai banyak masyarakat atau kaum muda secara khusus yang bersepeda, karena memang seperti yang kita tahu di masa new normal ini memasuki new normal, memang kami melihat pesepeda ini sudah mulai menjadi tren di saat ini. Dan kami juga bisa menginformasikan tidak sedikit pula ternyata masyarakat yang membawa keluarga mereka ke beach pool Ancol ini. Dan kami tadi melihat ada salah satu pengunjung. Saya mau mencoba untuk berbincang dengan salah seorang pengunjung. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Willy. Bapak Willy. Ya. Bapak Willy datang ke sini tadi saya lihat sama keluarganya nih. Sama siapa aja, Pak? Sama anak dan sama istri dan 2 anak saya. Sama anak dan istri. Iya. Oke. Tujuannya datang ke tempat ini apa saja nih? Saya untuk berwisata, untuk melepas lelah selama ini di rumah aja. Jadi mungkin menghilangkan rasa penat di rumah. Iya. Kemudian ini kan sedang di tengah pandemi COVID begitu ya, Pak. Bapak tidak ada kekhawatiran begitu, Pak, berrekreasi di tempat ini? Kalau saya pribadi tidak ada rasa kekhawatiran, karena mungkin saya yang penting menjaga protokol kesehatan selama di tempat ini, menjaga jarak, cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan orang. Kalau yang saya lakukan seperti itu, saya nggak ada rasa takut lagi. Itu rasa takut akan nambah imun kita menurun. Itu, ya. Berarti sore hari ini bisa menikmati sekalipun hanya di pantai saja begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Oke, Ya. selamat kembali menikmati refreshingnya bersama keluarga, Pak. Ya, Stefani, Fandi, dan pemirsa, dapat kami informasikan sekalipun memang sudah kembali dibuka, yakni Taman Impian Jaya Ancol, secara khusus juga di beach pool, tempat saya melaporkan, namun petugas selalu berjaga untuk memantau, karena memang masyarakat atau pengunjung saat ini belum diperbolehkan untuk bermain atau melakukan aktivitas di area air atau di pantai sendiri, demi pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kami juga dapat informasikan untuk jam operasional sendiri ini dibatasi, yakni dibuka dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, untuk pintu gerbang masuk. Namun untuk beach pool sendiri ini akan tutup pada pukul 8 malam. Stefani dan Fandi. Baik, terima kasih laporan Anda. Revika Sibarani melaporkan langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat selalu diserbu wisatawan pada akhir pekan. Iya, seperti menuju ke Taman Safari yang menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya. Kawasan Puncak ramai dikunjungi wisatawan sejak pagi hari. Jika terjadi kemacetan, petugas menerapkan sistem satu arah. Warga memilih kawasan Puncak untuk menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga.
Kepadatan di kawasan Puncak biasa terjadi di pagi dan sore hari. Bagaimana situasi kawasan Puncak sore ini? Sudah ada rekan Mahathir Muhammad di Puncak Bogor, Jawa Barat. Mahathir, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Stefani, kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, tepatnya saya mengabarkan di Kecamatan Cisarua yang mengarah ke arah Taman Safari atau Simpang Taman Safari. Ini terpantau dari arah Puncak menuju Jakarta jauh lebih padat dibanding arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju arah Puncak. Memang kejadian ini sama persis dengan kejadian pada pagi hari tadi, bahwa pada pagi tadi sempat terjadi kepadatan sama seperti ini dari arah Puncak menuju Jakarta. Pada hari ini, Satlantas Polres Bogor sempat memberlakukan sistem satu arah. Satu arahnya di mana pada pagi hari tadi, pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, diberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak, itu diberlaku hingga pukul kurang lebih 12:00 waktu Indonesia Barat. Dan diberlakukan satu arah menuju arah Jakarta, itu pada pukul kurang lebih tadi jam 14:00 hingga 15:30. Dan informasi penting untuk masyarakat besok atau Stefani atau Fandi ini yang akan besok pergi ke arah Puncak, ada penutupan lalu lintas lagi atau arah lalu lintas satu arah atau one way akan diberlakukan oleh Satlantas Polres Metro Bogor. Untuk esok hari di hari Minggu untuk masyarakat nantinya yang pergi di pagi hari, dicatat bahwa jam 8 pagi pada pukul 8:00 hingga pukul 13:00 akan diberlakukan satu arah menuju arah Puncak. Dan nantinya hingga jam 2 siang, dari jam 1 atau jam 2 siang itu akan diberlakukan lalu lintas kembali normal atau dua arah. Selanjutnya akan diberlakukan kembali ke arah Jakarta satu arah, itu pada pukul kurang lebih 14:00 hingga 19:00 waktu Indonesia Barat. Fandi dan Stefani. Semoga informasi ini jadi perhatian untuk warga yang akan menuju ke kawasan Puncak hari ini ataupun besok. Terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, mematuhi aturan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 akan mengurangi beban penyakit di masyarakat. Iya, sementara kasus positif COVID-19 hari ini bertambah 1.671 orang sehingga secara akumulatif jumlah positif COVID-19 menjadi 74.018. Sementara 34.719 dinyatakan sembuh. Apa untungnya kita patuh dan disiplin melakukan berbagai rentetan protokol kesehatan tersebut? Meski kita tinggal di wilayah yang hijau atau yang rendah resiko. Menurut Dr. Kartini Syahrir, antropolog dan penasehat untuk Asian Institute for Peace and Reconciliation, Kementerian Luar Negeri, memang beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan tentunya akan membutuhkan waktu. Apalagi apabila bertujuan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Namun ada 5 hal sisi positif yang akan kita rasakan dalam budaya Indonesia apabila penerapan protokol-protokol kesehatan menjadi perilaku sehari-hari. Pertama, perilaku hidup bersih dan higienis atau gaya hidup yang lebih sehat akan jadi budaya bangsa. Hal ini dapat mengurangi beban penyakit di masyarakat. Kedua, digitalisasi dan konektivitas Indonesia akan lebih tinggi. Negara yang punya 13.000 pulau ini akan memprioritaskan komunikasi dengan digital. Dan oleh karena itu, penyedia layanan akan berlomba menyediakan yang terbaik dengan jangkauan yang terluas. Bahkan, konsultasi kesehatan pun akan mengutamakan telemedicine. Masyarakat baru saja akan beradaptasi dan lebih cepat pada perkembangan teknologi. Pada saat PSBB diberlakukan, kini kebiasaan komunikasi dan berkumpul di dunia maya tersebut sudah semakin membudaya. Ketiga, dunia yang lebih ramah lingkungan. Kini kita membatasi penerbangan yang perjalanannya jarak jauh, yang tinggi emisi karbonnya, bahkan mulai bersepeda kembali yang menjadi tren positif. Dalam beberapa waktu kita lihat langit kota kembali biru dan udara lebih segar dari beberapa tahun yang lalu. Maka saudara-saudari, adaptasi kebiasaan baru apabila sukses kita budayakan akan menghadirkan bukan hanya zona hijau yang minim penularan, tapi suasana segar nan hijau di perkotaan. Keempat, pemeriksaan spesimen sebanyak 23.310 spesimen. Sehingga total spesimen yang kita periksa saat ini adalah 1.300.000
38.988 spesimen. Dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan kembali kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.671 orang, sehingga totalnya adalah menjadi 74.018 orang. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10, dan 6 provinsi tanpa ada kasus baru sama sekali, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita dapatkan sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 1.190 orang, sehingga total sembuh menjadi 34.719 orang. Kasus meninggal bertambah 66 orang sehingga menjadi 3.535 orang. Pemirsa, pemerintah meminta industri perfilman memperhatikan protokol kesehatan untuk masyarakat. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Indonesia Care, kampanye nasional untuk mengimplementasikan protokol kesehatan. Cari saya ya, Pak. Tenang, Pak. Semua karyawan telah diatur ketat menggunakan protokol juga kok, Pak. Menonton bioskop menjadi salah satu hiburan warga menghilangkan penat. Namun di masa pandemi ini menonton bioskop tidak bisa sebebas dulu. Harus ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi baik pengelola maupun penonton. Menparekraf Wisnu Tamakusubandio dan pejabat lain menggelar simulasi menonton bioskop sambil mempraktekkan protokol kesehatan yang telah disiapkan. Wisnu Tama mengimbau jangan sampai sektor perfilman menjadi klaster terbaru COVID-19. Sekali lagi kita kan harus mempersiapkan sebelum dibuka, jangan dibuka baru mempersiapkan, kan nggak bagus kayak seperti itu. Jadi kita semua persiapan seperti hari ini yang kita lakukan bersama XX1, teman-teman industri film, kita semua siap. Anytime dibuka, jadi siap untuk dibuka. Gitu, nggak tiba-tiba aja gitu ya, segala satu harus dipersiapkan. Ini bukan hanya di sektor perfilman saja. Tapi kuncinya itu adalah bersama kita harus laksanakan 3 hal utama. Pertama, ketika di luar rumah pakai masker itu adalah wajib. Yang kedua, sering cuci tangan atau hand sanitizer. Dan ini yang mestinya sulit, jaga jarak, please dah gitu ya. Jadi ini memang hayu teman-teman, nah melalui acara ini mudah-mudahan ini juga kan rangkaian acara yang sosialisasi ya. Kemarin di hotel, di restoran, dan sekarang di bioskop. Dalam acara ini, Kemenparekraf dan Kemendikbud bertukar surat keputusan bersama tentang panduan teknis pencegahan dan pengendalian COVID-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Disa Amora, Maria Oba, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.